Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khattaman nabiyyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa manusia yang paling hebat di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hanya kata orang Islam, tapi ketika ada penelitian tentang 100 orang berpengaruh di dunia, 100 orang yang berpengaruh di dunia, maka nama Nabi Muhammad adalah nomor 1. Dan itu semua diakui oleh seluruh dunia. Mungkin kalau kita lebih lanjut di survei, nama Muhammad atau Ahmad atau Hamid itulah nama-nama yang populer di seluruh dunia. Bahkan di negara barat namanya Muhammad itu banyak sekali. Karena itu pantas kalau Nabi adalah sebagai contoh teladan untuk keseluruhan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang sangat baik untuk semua aspek kehidupan. Untuk semua aspek kehidupan. Saat ini saya akan berbicara dari satu aspek saja dulu. Sebagian, yaitu dari aspek pendidikan. Mulai dari surat Al-Alaq ayat 15 yang Allah turunkan sebagai surat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Maksudnya manusia itu diajar juga tulis baca ya. Ayat ini mengandung falsafah pendidikan Islam, mengandung nilai-nilai akidah, nilai ilmu, dan nilai amal sekaligus. Sehingga cukup lengkap kalau kita meneliti atau mentafsirkan ini dengan lebih dalam lagi. Tapi sementara ini kita tidak akan membahas lebih lanjut. Tapi kita akan melihat apa secara spesifik Allah memfirmankan tentang tugas Nabi, termasuk di dalam tugas pendidikan. Dalam surat Jumat ayat 2 Allah berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qabli dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang juga umi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, membacakan ayat mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kita bahas satu persatu. Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang telah mengutus kepada umat yang ummi dan nabinya juga ummi, rasul di antara mereka. Yaslu 'alaihim ayati. Satu, menyampaikan ayat-ayat. Ayat-ayat Allah itu ada dua, secara garis besar. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah Al-Quran yang 6.666
ayat, yang 114 surat, yang 30 juz, yang sekian ratus ribu huruf. Itu ayat kauniyah. Ada ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini yang tidak terbatas. Karena ayat-ayat tentang kealaman, alam semesta. Ketika kita bicara tentang alam semesta, maka jutaan, mungkin puluhan juta masalah yang ada di dalamnya. Kecil saja. Kenapa Allah memerintahkan kita saum 14 abad yang silam? Ternyata baru pada abad ke-21 ini, seorang dokter dalam bidang biologi di Jepang menyebutkan bahwa orang yang saum itu adalah orang sehat, orang yang sangat sehat, dan bisa mengatasi berbagai penyakit. Hebat amat tuh. Padahal saum diwajibkan 14 abad yang silam. Itu tentang ayat kauniyah ya, ayat kauniyah. Mungkin nanti kenapa kita sholat? Kenapa gerakan sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud? Semua itu mengandung nilai-nilai. Di samping nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kita ketawaduan, ada juga nilai-nilai kejasmanian. Coba saudara, kalau tiap malam menyelenggarakan salat tahajud yang 11 rakaat saja, insya Allah sehat. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan, membersihkan mereka. Membersihkan apa? Membersihkan ipolexus dan ideologi, politik, sosial, budaya. Islam membersihkan ideologinya, jangan sampai tercemar oleh macam-macam, oleh Yahudi, oleh Syiah, oleh PKI, oleh komunis, oleh segala macam. Dibersihin. Kemudian membersihkan ipolexus sosial, berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita menyusun pemerintahan. Politiknya, jangan sampai kita politiknya saling fitnah, politiknya licik, umbar janji melulu, nggak pernah ditepati. Itu politik busuk itu. Budaya juga dibersihkan dari budaya-budaya yang sangat jelek, budaya-budaya yang bukan main menghancurkan peradaban manusia, mulai dari makanan, pakaian, hiburan, semua itu dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan seseorang. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan ekonomi, politik, sosial, budaya tadi sudah, dan yang lebih penting lagi adalah membersihkan akidah kita. Jangan sampai kita tercemar. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Al-Quran. Saudara, sampai saat ini berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa satu-satunya kitab yang masih suci adalah Al-Quran. Kita tahu kan kitab itu ada sifatnya al-ar dan as-samawat. Kalau kitab yang as-samawat adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit, sedangkan al-ar itu kitab-kitab suci buatan manusia. Dianggap kitab suci. Termasuk kitab suci yang dipegang oleh agama yang cukup besar di Indonesia. Apa ciri kitab suci Islam itu masih asli? Gampang saja. Pertama, masih dalam bahasa asli, bahasa diturunkannya. Apa tuh? Bahasa Arab. Yang kedua, belum pernah berubah satu kata pun, satu kalimat pun. Al-Quran turun dari dulu sampai sekarang seperti itu. Bahkan Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafal oleh jutaan, miliaran manusia, yang dibacakan tiap detik, bahkan pasti ada yang membacakan Al-Quran. Tanya kepada yang lain yang beragama selain Islam, apakah kitabnya dibacakan tiap detik, tiap saat? Enggak. Apakah kitabnya dihafalkan? Tidak juga. Ya, karena mereka juga hanya punya paling dibaca, itu Quran. Jadi tandanya diturunkan dalam bahasa yang asli, terjaga, tidak pernah berubah, dan juga kita tahu secara aslinya juga Al-Quran itu kita punya, ya.
dari zaman Rasulullah SAW. Wal hikmah tuh, pelajaran yang berikutnya dari Nabi itu hikmah. Hikmah itu apa? Ada yang mengartikan kebijakan, kebijaksanaan, atau ada mengartikan ilmu, mengajarkan ilmu segala macam. Dalam Al-Quran itu ilmunya lengkap. Kalau tidak ada ilmu dalam Al-Quran yang tidak bisa kita pelajari, kita bisa minta penjelasan kepada al-hadis, ya, atau ada dengan ijtihad. Jadi lengkaplah Islam ya. Kemudian dan tadi di antara yuzakin membersihkan itu membersihkan juga bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu benar-benar dikelola dengan baik. Mulai dari kurikulumnya, mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Saudara, dalam Islam pendidikan itu populer dengan ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Ya. Kalau kata ta'lim terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Silakan dilihat. Kemudian kata ta'dib terdapat dalam sabda Rasul, Allah telah mendidikku, maka dia memberikan kepadaku sebaik-baiknya pendidikan. Kalau bahasa tarbiyah ini berasal dari bahasa Arab, kata kerja fi'il ya, dari robba, ya robbu, kemudian menjadi tarbiyah. Saudara sekalian, dalam Islam pendidikan itu adalah segalanya untuk meningkatkan harkat hidup manusia. Bahkan menjadi pegangan umat Islam, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Coba, di dalam Islam mencari ilmu diwajibkan. Dari mulai bayi, dari mulai dalam kandungan bahkan sampai mati, wajib itu. Jadi kalau tidak mencari ilmu itu dosa itu orang. Wajib kan melaksanakannya, dapat pahala, meninggalkan dosa ya. Bukan main itu. Fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Bukan main itu ya. Saudara sekalian, kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas yang akan segera diganti katanya, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, serta masyarakat dan bangsa dan negara. Wah, 9 macam itu yang harus dicapai oleh tujuan pendidikan. Bisa tidak? Harusnya bisa. Mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, pada masa Rasul kita kenal ada lembaga-lembaga pendidikan yang sangat terkenal, ya. Mulai dari Darul Arqam, masjid itu sendiri, Sufah, bangunan yang tersambung di masjid sekarang ada di Masjid Nabawi itu satu tempat berhenti orang-orang sufi di situ, ngariung. Ada kutab, kemudian berkembang dari orang yang hanya 17 orang terus jadi ratusan. Dan yang terakhir, menurut Islam ada sifat-sifat guru ya yang harus dimiliki sehingga pendidikan yang kita sampaikan, yang kita pelajari mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu, sifat guru itu menurut tuntunan Rasul dia harus ikhlas. Mungkin dalam Departemen Agama, Kementerian Agama ada ikhlas beramal. Jujur, kesamaan ucap dan sikap, adil dan egaliter, berakhlak mulia, tawadu, berani, jiwa yang humor yang sehat, sabar dan menahan amarah, menjaga lisan, sinergi dan bermusyawarah. Nah, 11 macam sifat-sifat itu mungkin dari sekian banyak yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua bisa
meneladani bagaimana Nabi menjadi seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelatih. Dan saya harap ini juga bagian dari bahan renungan kita. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.